Mari kita lihat kitab Matius pasal 8 ayat 5. Dalam pasal 8 ayat 5, tertulis, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Inilah jenis dunia yang harus kita tuju, dunia iman. Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, anak-anak mereka. 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke tanah Israel dalam tubuh. Pada saat itu, Dia menekankan untuk memiliki iman. Jika kita memiliki iman, segala sesuatu akan terjadi seperti yang kita percayai. Itulah sebabnya mengapa ada tertulis dalam Galatia pasal 6, orang menuai apa yang ditaburnya. Apapun yang kita tanam, adalah hasil yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus menabur iman. Sama seperti perwira, perempuan yang menderita pendarahan, dan kedua orang buta itu mendapat hasil yang baik karena mereka menaburkan iman. Kita juga harus memiliki iman ketika kita memberitakan kabar baik kehidupan kepada seluruh umat manusia. Tanpa iman, kita tidak dapat mencapai apapun. Sedangkan dengan iman, kita dapat mencapai segalanya. Semuanya, apakah kalian percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Apakah ada firman Tuhan dalam Alkitab yang tidak digenapi? Tidak ada. Jika begitu, kita harus percaya sama seperti perwira dan kedua orang buta itu. Jika ada kotoran yang disebut keraguan dalam pikiran kita, bahkan sedikit saja, kita tidak dapat memperoleh hasil apapun. Kita harus memiliki iman yang murni. Juga, kita tidak boleh menguji Tuhan. Hanya ketika kita menjalankan misi kita dengan iman, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Mari kita lihat kitab Filipi pasal 4 ayat 10. "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika dia menggunakan kata segala, yang dia maksudkan, adalah puluhan ribu hal yang dapat terjadi dalam kehidupan iman kita. Apakah Rasul Paulus menulis perkataan ini karena kesombongan? Itu karena dia menyadari bahwa Tuhan telah membuatnya dapat melakukan segalanya. Dalam pekerjaan menyelamatkan seluruh umat manusia, kita, anak-anak Sion, menjalankan peran dan tugas kita masing-masing. Ingatlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan dan memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu.